Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing atau berbagi tutorial tentang cara mengetahui laptop kita atau notebook kita atau komputer kita itu sistem operasinya 64 bit atau 32 bit. Kedua bit ini, baik 32 bit ataupun 64 bit, itu penting diketahui oleh kita sebab software tertentu itu biasanya meminta atau hanya bisa dipasang pada sistem operasi 32 bit atau 64 bit. Dan untuk itu kita sebelum memasang software harus tahu lebih dulu laptop kita, notebook kita atau komputer kita 32 bit atau 64 bit. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya, biar saya tambah semangat. Terima kasih. Komputer atau laptop ini apakah sistem operasinya menggunakan 32 atau 64 bit? Seperti biasa, yaitu klik start menu ini pada Windows 7 atau Windows 7 ini, kemudian cari icon komputer, kemudian sudah ketemu, klik kanan, pilih properties. Nah, pada komputer atau laptop ini itu kita temukan bahwa sistem tipe atau sistem operasinya adalah 64 bit dengan RAM 4 GB. Nah, ini ya, kita ulangi cara mencarinya, yaitu start menu, kemudian cari icon komputer, kemudian klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, sudah ketemu. Sistem operasi 64 bit ini itu adalah mampu bekerja dengan RAM di atas 4 GB, dan RAM minimal yang bisa digunakan untuk menjalankan sistem operasi 64 bit ini adalah di atas 2 GB ya. Tapi untuk stabilnya minimal 4 GB ke atas, supaya nanti karena ini dengan RAM yang lebih besar, maka implikasinya kinerja sistem operasi 64 bit lebih kencang, lebih tangguh dibanding dengan sistem operasi 32 bit. Karena sistem operasi 32 bit ini kan RAM-nya lebih rendah ya. Kemudian kelebihan 64 bit sistem operasi ini adalah selain lebih cepat, maka lebih efisien waktu, tenaga, karena kerjanya lebih kencang, lebih wush begitu. Nah, di samping itu kinerjanya juga lebih optimal karena bisa bekerja cepat dengan waktu yang lebih pendek. Kemudian kelebihan lainnya adalah sistem operasi 64 bit ini biasanya kompatibel dengan software-software terbaru, baik game, Office, dan lain-lain. Kemudian selain itu hampir software-software yang berbasis 32 bit itu bisa dijalankan di sistem operasi 64 bit ini. Tapi kelemahannya itu hanya satu, yakni tidak bisa untuk menjalankan operasi dijalankan di komputer-komputer lawas atau komputer-komputer kuno. Itu misalkan Pentium 4, RAM-nya itu 1 GB, itu sistem operasi 64 bit tidak bisa dijalankan di sana karena sudah terlalu tua. Gampangnya atau intinya, sistem
64 bit ini adalah sistem yang terbaru sehingga lebih kompatibel dengan software-software terbaru. Sebaliknya, sistem operasi dengan 32 bit itu adalah tidak semua software baru bisa kompatibel atau bisa dijalankan di operasi sistem 32 bit, dan biasanya sistem 64 bit itu lebih tangguh, lebih cepat. Dari dua sistem itu 32 bit maupun 64 bit, maka secara gampang maka untuk saat ini recommendednya adalah pilihlah sistem operasi 64 bit karena lebih kompatibel, lebih kencang kinerjanya, dan untuk menambah RAM juga oke. Itu beberapa kelebihan dan kelemahan sistem operasi 32 bit dan 64 bit. Mudah-mudahan tutorial ini berkah manfaat. Terima kasih. Ini adalah contoh di laptop lain atau komputer lain. Kita membuka start menu, pilih komputer, kemudian pilih properties. Kita lihat ini bitnya apakah 32 atau 64. Nah, ini adalah bit 32. Operating sistemnya adalah 32 bit. Kita besarkan. Nah, 32 bit. Nah, ini untuk operating system 32 bit ini ada beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah biasanya bisa untuk menjalankan software atau program-program 32 bit dan 16 3 bit. Tapi untuk saat ini udah jarang software yang 16 bit. Nah, ini. Kemudian kelemahannya, sistem operasi 32 bit itu tidak bisa bekerja dengan RAM di atas 4 GB. Jadi contohnya ini adalah RAM-nya hanya 2 GB. Karena kalau misalnya dipasangi RAM 4 GB, maka ketemunya itu hanya 3, sekian GB, atau bahkan hanya terdeteksi 2 GB. Jadi tidak bisa membaca atau bekerja dengan RAM yang besar atau di atas 4 GB. Implikasinya kecepatan 32 bit ini menjadi tidak bisa kenceng, atau dalam bahasa gaulnya komputer, laptop atau notebook yang sistem operasinya 32 bit ini tidak bisa wush begitu. Tidak bisa kenceng. Selain itu, kelemahan lainnya adalah karena RAM-nya hanya kecil, hanya di bawah 4 GB, maka sistem operasi atau Windows dengan berbasis 32 bit ini tidak bisa untuk bekerja dengan software yang besar-besar. Tidak bisa, pasti akan lemot. Jadi karena sistemnya itu hanya 32, maka tidak bisa mengangkat software yang berat-berat, yang besar-besar. Kalaupun bisa, pasti kinerjanya akan lemot. Intinya begitu. Dan masih banyak beberapa kelemahan lain sistem 32 bit ini. Untuk mengetahui sistem operasi 32 bit atau 64 bit pada Windows 10,
adalah sebagai berikut. Diklik File Explorer ini, kemudian cari disk komputer, kemudian klik kanan, pilih Properties. Kita tunggu proses selanjutnya. Nah, ini sudah muncul bahwa komputer ini adalah terinstall Windows 10, kemudian sistem operasinya adalah 32 bit, tetapi base prosesornya 64 bit. Itu artinya lebih tepat jika komputer ini diinstal dengan Windows 10 64 bit. Ini memorinya masih kecil, hanya 2 GB. Ini kalau diinstal Windows 10 64 bit maka sebaiknya ditambah minimal 4 GB sehingga nanti kinerjanya menjadi lebih stabil, lebih kenceng, lebih wush begitu. Nah, ini 32 bit, memori 2 GB. Recommendednya adalah diinstal dengan Windows 10 64 bit dan memorinya ditambah supaya lebih kenceng, kinerjanya lebih bagus. Tambah 2 GB lagi lah minimal, syukur-syukur ditambah menjadi 8 GB. Ini ya, kita besarkan. Nah, demikian tutorial cara mengetahui sistem operasi Windows kita, Windows pada laptop, notebook atau komputer kita 36 bit atau 64 bit. Mudah-mudahan tutorial ini berkah manfaat. Amin. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.